Shalom God Lovers, hari ini percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang memperbaharui setiap kita. Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Oh, kami heran sebab Engkau Allah yang ajaib. Oh, ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau
mempesonaku. Terima kasih Yesus, namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Salam God Lovers dimanapun saudara berada, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Tema pada kesempatan pagi ini adalah bertobat dan mengakui kebenaran Tuhan. Nas dalam renungan singkat kita kali ini akan saya ambil dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Saudaraku terkasih, saat Nabi Nathan menegur Raja Daud yang telah berbuat dosa, segera dia mengakui kesalahannya. Bahkan ia tuliskan pengakuan dosanya di dalam Mazmur pasalnya yang ke-51. Saudaraku terkasih, Daud itu sungguh-sungguh bertobat. Tidak ada yang tidak berdosa. Tetapi baiklah kita ketika kita berdosa langsung bertobat. Lihatlah kepada Allah yang benar dan yang berkasih karunia. Jika ada teguran karena kita memang pendosa, baiklah kita bertobat. Ketika kita sangat mengerti dan hati nurani ini menuduh kita karena kita berdosa, baiklah kita bertobat. Ketika Anda dihakimi oleh kuasa kegelapan karena Anda berdosa dan seolah-olah Allah tidak akan mengampuni Anda, lihatlah kepada kasih yang besar dari Kristus. Dia disalibkan karena ditimpakan kepadanya semua dosa kita. Dan baiklah kita bertobat. Saudaraku terkasih, bertobat bukan hanya menyetujui bahwa diri kita berdosa dan pendosa. Bertobat bukan hanya tentang berjanji untuk tidak lagi melakukan dosa. Bertobat bukan hanya tentang Anda mampu melihat dosa, seperti Anda mengakui hal itu tanpa berduka sedikit pun. Bertobat adalah melihat kepada Kristus, Dia yang telah disalibkan, memikirkan kasih karunia yang besar, dan sampai pada titik Anda merasakan hati Anda bergetar, Anda ketakutan, kehilangan satu keindahan dari kasih karunia, dan Anda sadar bahwa dosa bukan hanya tentang konsekuensi setelah kematian Anda masuk ke dalam neraka. Dosa pada dasarnya memisahkan Anda dari Kristus, memisahkan Anda dari Allah yang mengasihi Anda. Dosa menjadikan diri Anda membenci Allah, menjauhi Allah, dan tidak mendapatkan kekudusan dan kemuliaannya. Padahal Anda diciptakan untuk kemuliaan dan kekudusan kekal di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Namun, dosa merusak semua rancangan yang baik dan indah ini dan menjadikan kita menjadi sangat buruk dan tidak berguna. Saudaraku terkasih, artinya pertobatan sejati bukanlah takut pada api neraka, tetapi bertobat berarti membenci dosa dan memohon belas kasih Kristus, kasih yang menikmati Kristus dan melihat Kristus secara nyata. Saudaraku terkasih, dosa adalah definisi dari manusia, bukan hanya sekedar perbuatan yang jahat, kebaikan yang paling baik di luar Kristus. Pada realitanya, kebaikan itu adalah dosa, karena tidak menerima penyucian darah Kristus. Setiap kebaikan yang berpusatkan pada diri manusia, hal itu adalah realitas dari manusia berdosa. Jadi saudaraku, hanya ketika Kristus menjadi pusat kehidupan dan Anda benar-benar membenci dosa-dosa Anda muak pada dosa, dosa sangat menjijikkan, ada dalam pikiran saudara seperti itu. Dosa yang saya maksud adalah dosa diri sendiri. Malas, munafik, mudah kecewa, mudah berpikir kotor, dan masih banyak lagi dosa tidak mau taat pada kehendak Allah. Dan dosa yang seringkali tidak menyadari betapa diri kita pendosa yang besar layak untuk binasa. Semua hal yang berpusat pada diri Anda adalah dosa. Itulah pemberontakan, dan kita harus bertobat dan hidup di dalam Kristus dan berpusat pada Kristus saja. Baiklah kita bertobat dan meminta belas kasihan dan melihat kepada Yesus yang disalibkan. Saudaraku terkasih, pertobatan sejati membawa kita pada kekaguman akan Allah dan kebencian pada dosa dan kehidupan yang melimpah dengan kasih. Kasih yang memberitakan salib Kristus kepada sesama dan kehidupan yang penuh
dan puas di dalam Kristus. Terus menerus hidup hanya untuk melayani Injil. Injil bagi sesama kita manusia. Nah, itulah renungan singkat pada kesempatan kali ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami mau terus Tuhan memberitakan kabar baik tentang Engkau. Kami mau menjadi anak-Mu Tuhan yang setia, dan terus Engkau kawal kami, sertai kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God Lovers, dimanapun saudara berada, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.